Jadi tadi kita kan udah bicara nih soal pemurnian. Bagaimana kita dimurnikan dari kesombongan, terus dengki, iri hati, ya, kemarahan, kemalasan, percabulan, dan lain sebagainya. Nah, bagi orang-orang yang sedang mengalami itu semua, ya, kayak kenikmatannya dikurangi, bahkan mungkin kalau dulu reuni tuh happy, seneng itu, wah seneng banget, happy banget. Nah, sekarang kita kok ikut reuni biasa aja misalnya gitu. Rasanya kenikmatan yang dulu begitu kita excited ya, termasuk yang dunia, itu juga sekarang kok biasa aja ya. Nah, itu disebut malam gelap indrawi. Ya, kita nggak merasakan lagi kenikmatan-kenikmatan itu gitu. Nah, 7 dosa pokok itu kan dialami pada waktu awal-awal hidup rohani. Kesulitan, hambatan, tantangan, penderitaan, peristiwa yang nggak enak, dicabutnya kenikmatan rohani, itu semua adalah diizinkan Tuhan, ya. Karena kita nggak bisa jadi rendah hati sendiri dengan kemampuan kita kalau nggak ada peristiwa. Kita nggak sadar kalau kita sombong kok, gitu kan, sampai ada peristiwa. Oleh sebab itu, kita nggak bisa keluar dari 7 cacat celah itu tanpa rahmat Tuhan. Kalau kita minta Tuhan, berikan aku kerendahan hati, yang kita dapat apa? Orang yang jelek-jelekin kita mungkin. Ya itulah caranya latihan untuk menjadi rendah hati. Nggak bisa tiba-tiba bangun, udah jadi rendah hati. Harus dibentuk. Rohani kita itu harus dibentuk. Nah, jika jiwa kita sungguh-sungguh merindukan kekudusan, Allah akan memurnikan lewat malam gelap ini. Malam gelap itu apa ya? Tadi itu kekeringan, batin kita gelap, nggak ngerti nih. Aduh, kok susah ya? Kenapa kok saya udah doa nggak dijawab-jawab? Penghiburan rohani yang sepele dan kekanak-kanakan itu juga akhirnya Tuhan sudah bersihkan dari diri kita. Kalau dulu kita itu seperti kita mau apa aja langsung ada. Kita baru minta dalam hati, tiba-tiba udah dikasih sama Tuhan. Sekarang doa udah setahun kok nggak dijawab-jawab ya. Padahal aku ini sudah lebih rajin lah ya, pelayanan gitu. Nah, karena apa? Yaitu jiwa yang kuat itu lewat tempaan, bukan lewat kemudahan. Jiwa tidak lagi diberi makanan bubur seperti waktu bayi, tapi nasi keras yang mendewasakan. Inilah malam gelap. Jadi jiwa kita tuh ada yang bagian indrawi, ada yang bagian rohani. Nah, yang bagian indrawi itu yang tadi ya, pemurnian terhadap indera jiwa. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak mengerti apa yang Tuhan mau, tapi kita tetap jalan. Penghiburan ini kan di awal-awal yang tadi kita udah ngomong banyak, itu Tuhan izinkan kita nikmati supaya kita bisa melepaskan kenikmatan daging, kenikmatan dunia, kenikmatan indera. Itu tadi saya sering contohkan, kalau dulu nggak melihat drama seri kesukaan kita nggak bisa, tapi karena sudah mengerti nikmatnya doa, nggak apa-apa deh nggak nonton. Aku mau doa, aku mau baca kitab suci. Karena udah tahu ada kenikmatan yang lebih daripada sekedar nonton drama misalnya. Tapi ya itu tadi kan, pelan-pelan bisa melekatnya di hal rohani. Itu pun kemudian dibereskan oleh Tuhan. Supaya cinta kita sama Tuhan itu murni, bukan cari yang enaknya di pelayanan. Karena apa? Tuhan mau mengangkat cinta yang rendah ke cinta yang lebih tinggi atau lebih luhur. Kalau dulu kita tuh harus doanya itu rosario, kemudian kita itu kalau doa itu perlu membayangkan peristiwa-peristiwa rosario. Kita perlu kalau misalnya Lectio Divina itu membayangkan peristiwa-peristiwa Yesus bersama murid-muridnya. Kita melewati tahap-tahap Lectio Divina sampai bisa masuk ke kontemplasi hening. Nah, sekarang mungkin kita nggak bisa lagi terlalu banyak imajinasi yang rohani. Disuruh bayangin tentang peristiwa Yesus bersama para murid berjalan di atas air. Terus Yesus memanggil para murid untuk menjadi penjala manusia. Suruh bayangin itu susah gitu, nggak bisa. Karena apa? Akal budinya nggak mau lagi jalan. Hatinya tok yang mau tuh menikmati kehadiran Tuhan. Nah, dalam diam. Itu Tuhan sudah mindahin kita dari meditasi diskursif ke kontemplasi. Ya. Ada hubungan secara langsung dari roh Tuhan kepada roh kita. Itu Tuhan sedang menolong kita untuk maju ke
tahap yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau kita sudah nggak bisa doa-doa yang vokal itu yang pakai kata-kata, jangan dipaksakan. Diam aja nggak apa-apa, itu pun doa. Ada orang-orang yang merasa bingung, waduh aku kok nggak bisa lagi ya. Kenapa ya? Karena ketika sudah sampai di sumber air ya kita waktunya menikmati sudah. Indra kita sudah nggak menikmati apa-apa, sehingga seringkali rasa kering dan gelap. Nah, malam gelap ini mengantar kita masuk pada kontemplasi. Allah itu mengikat daya indera jiwa sehingga tidak memberikan bantuan pada akal budi. Kita nggak bisa mikir lagi. Kita juga mungkin nggak pengen apa-apa lagi. Karena apa? Tuhan hanya mau kita menikmati kehadirannya pada saat ini. Dalam ketidakmengertian, ya, dalam kegelapan, tapi Tuhan hadir. Seperti Nabi Elia kan yang kita 2 minggu lalu bahas. Tuhan nggak hadir di angin yang kencang, tapi di angin sepoi-sepoi. Nggak ada lagi, mungkin kita nggak perlu nyanyi tepuk tangan yang hebat-hebat. Mungkin nggak perlu lagu pujian 3 kali, doa penyembahan 2 kali baru kita bisa in. Tapi begitu kita masuk, langsung kita diem aja udah mengalami kehadiran Tuhan, ya. Nah, itulah gunanya pemurnian, itulah gunanya malam gelap. Sehingga kita nggak terikat pada segala macam bentuk-bentuk lagi, tapi memang Tuhan sudah hadir dalam hati kita. Usaha manusia juga nggak ada gunanya, ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita pikir, wah aku belum rosario, belum koronka, belum doa kerahiman, ya koronka itu, belum devosi kanak-kanak Yesus, wah belum ini, belum itu. Gimana ini waktu 1 jam doa sudah habis, padahal aku pengen hening. Ya udah hening aja. Itu nilainya di mata Tuhan ya, pada saat Tuhan menarik kita untuk hening, nikmati saja. Nggak usah bingung dengan segala macam devosi yang belum sempat kita selesaikan. Seperti itu. Karena sebenarnya devosi-devosi kita, rosario kita, dan lain sebagainya itu kan tujuannya untuk mengantar kita bersatu pada Tuhan. Nah, kalau waktu Tuhan sudah mau kita bersatu dengan Dia dalam kontemplasi, kenapa kita masih bingung dengan semua sarana-sarana itu, gitu, ya? Kadang-kadang kita tuh kaget, aduh, kayaknya Tuhan itu jauh. Apa aku sudah buat dosa ya? Sampai Tuhan kok meninggalkan aku? Aku nggak merasa lagi Tuhan deket. Aku nggak merasa lagi hiburan rohani. Ini yang pertanyaan orang-orang yang memang ditarik Tuhan untuk maju dan masuk dalam malam gelap, ya. Nah, tanda-tandanya apa bahwa ini adalah malam gelap? Bukan karena kita yang malas. Kadang-kadang ada orang berpikir, aduh ini karena aku berdosa, ini karena aku malas sampai Tuhan itu meninggalkan aku, aku nggak merasakan lagi kenikmatan rohani. Nah, ini ada tandanya kalau kita kering dan namanya sedang malam gelap, bukan karena dosa kita, tapi karena malam gelap. 1, kita nggak berdaya. Kita sudah coba meditasi, kita sudah coba rosario, kita sudah coba ini itu, tapi kok tetap aja kita kayak orang yang blank gitu ya, nggak mampu apa-apa, nggak bisa menikmati apa-apa, hanya pengennya diem menunggu Tuhan, ya. Karena apa? Tuhan sedang mau mencoba komunikasi dengan kita langsung. Tanda kedua, kita nggak dapatkan penghiburan baik rohani maupun duniawi. Di doa juga rasanya hambar, yang dunia juga nggak menikmati, ya. Itu semacam orang, waduh kan bingung ya, kok rasanya aku ini di mana-mana nggak merasakan enjoy apa-apa nih. Nah, itu tanda bahwa kita sedang hiburan-hiburan itu sedang ditarik karena kita dalam malam gelap. Karena Allah mau memurnikan nafsu-nafsu kita, nafsu indrawi kita, ya. Kita bayangin, dulu kalau aku kumpul sama temanku itu happy banget. Sekarang kumpul sama teman kok rasanya biasa banget ya. Dulu kalau ngafe itu enak banget rasanya. Sekarang kok biasa aja sih, ya. Sama kalau doa dulu, kok rasanya hati itu udah diangkat sama Tuhan. Sekarang kok nggak ada ya kayak gitu. Nah, ini dua-duanya nggak ada. Tuhan sedang murnikan nafsu-nafsu kita. Terus tanda ketiga, kekeringan disertai khawatir. Aduh, jangan-jangan aku ini mundur. Jangan-jangan aku ini tidak menyenangkan hati Allah. Jangan-jangan aku ini sedang mendukakan Roh Kudus. Nah, itu ada kekhawatiran seperti itu. Nah, kalau orang yang mundur beneran hidup rohaninya, dia nggak akan peduli Tuhan itu bagaimana. Yang dia peduli adalah
dia mau happy aja dengan diri sendiri. Nah, jadi walaupun indera-indera batin kita itu semakin rasanya menurun, tapi semangat kita untuk mengabdi Tuhan itu tetap kuat. Kita nggak mundur, walaupun ada tantangan, walaupun kita semacam kehilangan apapun, tapi kita tetap mau melayani Tuhan, mengabdi Tuhan. Pikiran kita tetap sama Tuhan, takut mengecewakan Tuhan. Ya, tapi kalau orang yang betul-betul mundur karena dosa, karena lalai, dia nggak acuh dan juga tidak ada kerinduan untuk mengabdi Allah. Nah, berapa lama malam gelap ini? Nggak ada yang bisa menentukan. Ada orang yang cepat, ada yang lama, ada yang kenceng, ada yang biasa aja. Allah tahu berapa lama, berapa kali, berapa intensitasnya, Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Tapi yang penting kalau kita pengen bersatu dengan Tuhan, Tuhan akan memurnikan kita. Bagaimana sikap kita kalau menghadapi malam gelap? Diem aja, ya. Kalau nggak mampu bermeditasi, ya udah nggak usah, jangan dipaksakan. Kalau nggak merasakan kemanisan ilahi, terima aja. Kalau kita takut, jangan-jangan kita berdosa. Ingat nih pesannya Yohanes Salib dalam malam gelap. Kalau kita masih terus mau mengabdi Tuhan, berarti kita bukan karena dosa kita mengalami kekeringan, tapi karena kita sedang dipindahkan ke taraf yang lebih tinggi. Sikap yang tepat tinggal tenang aja, diam di hadirat Tuhan. Gak bisa doa, tetap masuk dalam kamar doa. 1 jam gak rasa apa-apa, selesaikan 1 jam. Gak usah cari perasaannya apa-apa. Jiwa yang masuk dalam malam gelap ini harusnya merasa bersyukur ya. Sabar aja, tenang aja. Ada waktu Tuhan. Kita hanya berjalan dalam iman, itu aja. Karena imanlah yang merupakan pelita satu-satunya dan paling aman untuk kita melewati malam gelap ini. Nggak perlu memperhatikan segala macam bentuk-bentuk meditasi kalau kita nggak bisa, bentuk-bentuk devosi kalau kita nggak bisa lagi, nggak ada hati di situ, nggak usah dulu. Tenang aja di hadirat Tuhan. Karena duduk diam itu bukan pemborosan waktu yang sia-sia, ya. Roh Kudus tetap bekerja dalam kehambaran itu untuk memulihkan kita. Jadi dalam keadaan malam gelap pemurnian dari 7 cacat celah itu, hendaklah kita tetap sabar, tenang, diam di hadirat Tuhan. Itu bukan pemborosan waktu, tapi kita sedang menunggu waktu Tuhan menyelesaikan pemurniannya dalam diri kita masing-masing.